Berdirinya Samudera Pasai. Kerajaan Samudera Pasai terletak di pantai timur Aceh, dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudera Pasai sendiri didirikan oleh Laksamana Laut Mesir Nazimuddin Al-Kamil dari dinasti Mamaluk pada tahun 1267 m. Kerajaan Samudera Pasai terletak di pantai utara Aceh, pada muara Sungai Pasangan, Pasai. Pada muara sungai itu terletak dua kota, yaitu Samudera, agak jauh dari laut, dan Pasai, kota pesisir. Kedua kota yang masyarakatnya sudah masuk Islam tersebut disatukan oleh Marah Sileh yang masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif Mekah. Merah Selu kemudian dinobatkan menjadi Sultan, Raja, dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh. Setelah resmi menjadi kerajaan Islam, Samudera Pasai berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan pusat studi Islam yang ramai. Pedagang dari India, Benggala, Gujarat, Arab, Cina serta daerah di sekitarnya banyak berdatangan di Samudera Pasai. Samudera Pasai setelah pertahanannya kuat segera meluaskan kekuasaan ke daerah pedalaman meliputi Tamiang, Balek Bimba, Samerlangga, Berwana, Simpak, Buloh Telang, Benua, Samudera, Perlak, Hambu Air, Ramacandi, Tukas, Pekan, dan Pasai. Sultan Malik Al-Saleh merupakan raja pertama di kerajaan Samudera Pasai. Dalam menjalankan pemerintahannya, beliau berhasil menyatukan dua kota besar di kerajaan Samudera Pasai, yakni Kota Samudera dan Kota Pasai, dan menjadikan masyarakatnya sebagai umat Islam. Setelah beliau mangkat pada tahun 1297, jabatan beliau diteruskan oleh putranya, Sultan Malik Al-Tahir. Lalu tahta kerajaan dilanjutkan lagi oleh kedua cucunya yang bernama Malik Al-Mahmud dan Malik Al-Mansur. Malik Al-Mahmud dan Malik Al-Mansur. Dalam menjalankan pemerintahannya, Malik Al-Mahmud dan Malik Al-Mansur pernah memindahkan ibu kota kerajaan ke Lok Seumawe dengan dibantu oleh kedua Perdana Menterinya. Sultan Ahmad Perumadal Perumal. Pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Perumadal Perumal inilah, kerajaan Samudera Pasai pertama kalinya menjalin hubungan dengan kerajaan atau kesultanan lain, yakni Kesultanan Delhi, India. Kejayaan Samudera Pasai. Berikut silsilah raja yang pernah berkuasa atau memimpin kerajaan Samudera Pasai. 1. Sultan Malik As-Saleh, 1267-1297. 2. Sultan Al-Malik At-Tahir I. Muhammad I. 1297-1326. 3. Sultan Ahmad I. 1326-133. 4. Sultan Mansur Malik Az-Zahir II. 1345-1349. 5. Sultan Zainal Abidin I. 1349-1406. 6. Sultanah Malikah Nahrasyah. 1406-1428. 7. Sultan Zainal Abidin II, 1428-1438. 8. Sultan Syalahuddin, 1438-1462. 9. Sultan Ahmad II, 1462-1464. 10. Sultan Abu Zaid Ahmad III, 1464-1466. 11. Sultan Ahmad IV, 1466-1466. 12. Sultan Mahmud, 1466-1468. 13. Sultan Zainal Abidin III, 1468-1474. 14. Sultan Muhammad Shah II, 1474-1495. 15. Sultan Al-Kamil, 1495-1495. 16. Sultan Abdullah, 1495-1506. 17. Sultan Muhammad Shah III, 1506-1507. 18. Sultan Abdullah, 1507-1509. 18. Sultan Abdullah II, 1507-1509. 19. Sultan Ahmad V, 1509-1514. 20. Sultan Zainal Abidin IV, 1514-1517. Masa kejayaan. Kerajaan Samudera Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi setelah Raja Meurah Silu masuk ke agama Islam dan berganti nama menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh memerintah Samudera Pasai pada tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sultan Malik Al-Saleh pernah didatangi musafir dari Italia bernama Marco Polo pada tahun 1292.
Melalui catatan Marco Polo dapat disimpulkan bahwa Raja Samudera Pasai bergelar Sultan. Kerajaan Samudera Pasai berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir II 1326 sampai 1345. Keruntuhan Samudera Pasai. Raja terakhir Kerajaan Samudera Pasai adalah Sultan Zainal Abidin IV yang memerintah di tahun 1514. Kerajaan Samudera Pasai mengalami keruntuhan pada tahun 1524 ketika wilayahnya diambil oleh Kesultanan Aceh. Penyebab keruntuhan Kerajaan Samudera Pasai dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor internal penyebab runtuhnya Kerajaan Samudera Pasai adalah adanya konflik keluarga kerajaan yang mulai terjadi pada akhir abad ke-14. Buntut dari konflik ini adalah perang saudara dan perebutan kekuasaan di dalam istana. Untuk menyelesaikan konflik, Sultan Pasai mencari bantuan ke Kerajaan Malaka yang awalnya membuahkan hasil. Akan tetapi, bantuan dari Kerajaan Malaka ini pada akhirnya membawa dampak lain yang membuat Kerajaan Samudera Pasai semakin dekat pada keruntuhannya. Berdirinya Kesultanan Malaka. Kerajaan Malaka berdiri pada awal abad ke-15 yang membuat munculnya pusat politik dan perdagangan baru di Malaka yang lokasinya lebih strategis dibanding Samudera Pasai. Hal ini juga yang membuat Kerajaan Samudera Pasai perlahan-lahan mulai mengalami keruntuhan. Seiring berjalannya waktu, keberadaan Samudera Pasai di kawasan Malaka mulai melemah akibat dominasi sektor perdagangan Kerajaan Malaka di wilayah tersebut. Diserang Portugis. Salah satu penyebab keruntuhan Samudera Pasai adalah penyerangan Portugis pada abad ke-16. Pada 1511, Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka dengan membawa kekuatan 15 kapal dan 16.000 pasukan. Setelah berhasil menaklukkan Malaka, Portugis mulai menguasai wilayah-wilayah strategis yang menjadi pusat perdagangan di kawasan Selat Malaka, termasuk Samudera Pasai. Lama-kelamaan, Portugis pun menguasai sebagian besar wilayah Samudera Pasai yang menandai runtuhnya kerajaan. Wilayah Kerajaan Samudera Pasai yang sudah runtuh karena diserang Portugis jatuh ke tangan Kesultanan Aceh. Diserang Majapahit. Faktor eksternal yang menjadi penyebab keruntuhan Samudera Pasai runtuh adalah serangan dari Kerajaan Majapahit dari Jawa Timur. Samudera Pasai yang berhasil menjadi pusat perdagangan strategis di Selat Malaka. Akhirnya membuat Kerajaan Majapahit berambisi untuk menyatukan Nusantara dengan cara menyerang Kerajaan Samudera Pasai. Selain itu, serangan Majapahit terhadap Samudera Pasai juga didorong oleh adanya perlakuan yang tidak pantas dari Sultan Ahmad Malik Az-Zahir terhadap Putri Majapahit, Raden Galuh Gemerancang. Alhasil, pada 1345-1350, Mahapatih Gajah Mada diperintah oleh Raja Majapahit, Hayam Wuruk, untuk menyerang Kerajaan Samudera Pasai. Awalnya, Majapahit hanya menyerang pada perbatasan Perlak, tetapi mereka gagal karena wilayah itu dijaga ketat oleh pihak Samudera Pasai. Akibatnya, Gajah Mada memilih mundur terlebih dulu sembari mencari strategi baru untuk menyerang Samudera Pasai dari dua arah, yakni darat dan laut. Serangan darat yang dilakukan Majapahit juga gagal, tetapi mereka berhasil membawa masuk pasukan ke dalam istana setelah menginvasi lewat laut. Serangan Majapahit ini pun membuat Kerajaan Samudera Pasai mulai mengalami kemunduran.